Ayat kursi memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah bisa untuk menyelamatkan diri dari gangguan makhluk halus. Seperti kisah nyata yang terjadi pada Ka'ab, saudagar yang kaya raya yang terjebak di rumah kosong, ketika kemalaman dalam perjalanan bisnisnya. Sehingga nyaris menjadi korban makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Hingga kini makhluk aneh menyeramkan itu nyaris tak dikenali, seperti apa wujudnya, karena tidak mirip makhluk apapun yang ada di dunia, tetapi sang saudagar melihat itu sangat menyeramkan. Mampu membakar dengan tangan dan pandangan matanya, karena dua matanya memancarkan api dan di tangannya tergenggam api. Kisah nyata ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ulama terkemuka dengan kitabnya Hawasul Quran. Imam Ghazali menjelaskan bahwa cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Ketika itu, terjadi suatu kejadian luar biasa yang dialami Ka'ab, saudagar kaya raya dari Arab yang berkunjung atau berdagang ke negeri Basrah. Serta bagaimana dahsyatnya ayat kursi dalam kisah nyata ini. Seperti diketahui, Ka'ab merupakan seorang muslim tulen yang taat. Perjalanannya yang aneh menyeramkan tetapi memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa baginya. Dimulai saat dia melakukan perjalanan ke kota Basrah, Irak karena urusan dagangnya. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, seorang pedagang bernama Ka'ab melakukan perjalanan ke negeri Basrah. Ia membawa barang dagangannya untuk dijual. Setelah Ka'ab sampai di Basrah, dia mencari tempat penginapan, akan tetapi semua penginapan pada hari itu ternyata tidak ada yang kosong. Semua telah dipesan oleh pedagang yang lebih dahulu datang sebelum Ka'ab. Karena kehabisan penginapan, Ka'ab berinisiatif mencari tempat istirahat. Ia kemudian menemukan sebuah rumah kosong yang pada dindingnya terdapat banyak sarang laba-laba. Ka'ab akhirnya berhasil menemui pemiliknya. Ia bermaksud menyewa rumah itu selama kurang lebih 1 minggu. Rumah ini aneh sekali. Selalu menjadi pembicaraan masyarakat di sini, kata si pemilik rumah. Apa yang terjadi pada rumahmu ini? Tanya Ka'ab. Kata beberapa orang, rumah ini didiami oleh jin ifrit. Sudah banyak orang yang mencoba menempatinya, namun akhirnya, mereka semua binasa, jelas si pemilik rumah. Merasa terpaksa karena tidak menemukan penginapan, akhirnya Ka'ab bersedia menempati rumah kosong itu. Meskipun orang lain berkata demikian, saya sanggup tinggal di sini asalkan Tuan mengizinkan saya, pinta Ka'ab. Baiklah. Saya tidak keberatan dan saya tidak akan meminta bayaran sedikit pun alias gratis, jawab si pemilik rumah. Ka'ab akhirnya tinggal di rumah kosong yang angker itu. Pada malam pertama, tidak ada hal ganjil yang dialaminya. Keesokan harinya Ka'ab berkeliling untuk menjual barang dagangannya. Dan ketika matahari hampir terbenam, ia kembali pulang. Saat pada malam yang kedua itu, Ka'ab mengalami beberapa keanehan. Matanya sulit sekali untuk dipejamkan. Kemudian, dalam kondisi yang sepi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok bayangan hitam yang memiliki 2 mata menyala-nyala seperti bara api yang mendekatinya. Maka secara spontan, Ka'ab berjaga dan membaca ayat kursi. Akan tetapi bayang-bayang itu tidak menghilang. Malah sosok hitam itu turut mengikuti apa yang dibaca oleh Ka'ab, hingga hampir sampai pada akhir ayat kursi. Akan tetapi setelah Ka'ab membaca akhir ayat kursi wala ya'uduhu hifduhuma wahwal aliyul azim, bayang-bayang hitam itu lenyap dan suaranya sudah tidak terdengar lagi. Ka'ab heran dan ia terus mengulangi bacaannya hingga ayat kursi yang terakhir untuk memastikan bayang-bayang hitam itu benar-benar hilang. Lenyapnya jin ifrit itu disertai bau seperti barang yang terbakar. Keesokan paginya,
Kaab mendapati di salah satu sudut rumah itu terdapat bekas-bekas abu seperti ada sesuatu yang telah terbakar. Di saat itu, Kaab mendengar suara gaib. "Hai Kaab, engkau telah membakar jin ifrit yang kuat." "Dengan apa aku membakarnya?" tanya Kaab. "Dengan firman Allah. Wala yauduhu hifduhuma wahwal aliyul azim," jawab suara gaib itu. Demikian kisah tewasnya jin ifrit oleh ayat kursi. Seperti diketahui, ayat kursi diwahyukan kepada Rasulullah diiringi oleh ribuan malaikat karena kebesaran dan kesucian ayat tersebut. Karena itu, jin ifrit yang kuat pun tidak mampu menahan kehebatan ayat kursi.